Saudara, kita akan bersama-sama melihat di dalam Maleakhi 1 ayat 6-8. Saya akan membacakan kepada kita terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Inggris itu adalah governor. Soalnya kayaknya orang Israel nggak punya bupati, saudara ya. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bagian yang terakhir terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit dan akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sampai di sana pembacaan kita pada siang sore hari ini. Saudara, satu kali dikisahkan ada 3 orang Kristen yang sambil kongko-kongko minum kopi, dan pembicaraan mereka berbicara tentang bagaimana kamu kasih persembahan buat Tuhan. Terjadi percakapan di antara 3 pria, masing-masing menceritakan bagaimana memberikan persembahan dari hasil keuntungan yang diterima dari tempat hasil usaha. Orang Kristen yang pertama mengatakan begini, saya biasanya nih ya, kalau bulan itu misalnya bulan September sudah berlalu, kita sudah dapat angka, cuannya 5 juta. Nah biasanya kalau aku mau kasih persembahan buat Tuhan, dari cuan itu, aku sisihkan sejumlah uang, sebutlah 2 juta. Dari 2 juta itu selalu saya bawa ke rumah, jadi cairin dari ATM, dicairin. Lalu di rumah itu akan dibuat satu garis, bikin garis. Uang 2 juta dilempar. Yang jatuh di kiri, itu punya saya. Yang jatuh di kanan, punya Tuhan. Kenapa kok kiri buat kita, kanan buat Tuhan? Katanya karena madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, gitu ya. Jadi dilempar. Seorang Kristen yang kedua mengatakan, wah kalau aku tidak begitu. Kalau aku hasil keuntungannya aku peroleh, terus aku juga bawa ke rumah. Cuma kalau kamu kasih garis, aku tidak. Aku bikin lingkaran dengan diameter 30 cm. Terus uang itu saya lemparkan. Kalau jatuh dalam lingkaran, punya siapa? Tuhan, pinter ya. Kalau buat Tuhan itu yang
terukur gitu, yang paling kecil. Kalau di luar lingkaran, punya saya. Orang Kristen yang ketiga, saudara, berkata dan agak sedikit sombong mengatakan, kalian ini sesat, keliru semuanya. Mana ada di Alkitab ditulis bikin garis kiri sama kanan, kanan buat Tuhan, kiri buat saya. Mana juga ada ditulis bahwa memberikan persembahan itu harus pakai diameter lingkaran. Kayak saya dong, orangnya Alkitabiah. Maksud kamu apa Alkitabiah? Tuhan itu ada di mana? Di atas. Kita ada di mana? Di bawah. Maka dari itu uang hasil keuntungan saya lempar ke atas. Yang nyangkut punya Tuhan. Yang jatuh punya saya. So namanya juga cerita jokes. So cerita ini menyimpan sebuah kebenaran. Terkadang ketika kita memberikan persembahan, itu kita bertanya, kalau kasih persembahan itu baiknya berapa nominalnya? Pertanyaan yang sering kali muncul kepada saya itu begini saudara, berkaitan dengan perpuluhan. Khotbah kita tidak tentang perpuluhan. Tapi kalau ditanya tentang perpuluhan, perpuluhan itu dihitung dari mana? Dari bruto atau neto? Dari gaji yang diterima atau setelah dikurangi expense kita baru? Saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seputar itu. Dan itulah tujuan kenapa saya perlu menyampaikan khotbah tentang persembahan bagi setiap kita. Yang saya sering kali temukan saudara, di dalam kehidupan berjemaat, di sini sih nggak ada saudara ya. Fakta yang pertama saya temukan adalah seringkali ada beberapa orang Kristen itu suka memberikan persembahan ala kadarnya. Kenapa saya katakan di sini nggak ada? Ini pernah terjadi di tempat saya melayani, saudara. Jadi waktu Asyir itu menghitung uang persembahan atau kolekte, ditemukan di sana ada karcis parkir. Ada karcis parkir senilai 10.000. Kadang Asyir lihat itu bingung, salah masukin atau minta gereja bayar. Gitu. So jujur katakan berapa banyak di antara kita yang tahu hari Minggu itu tiba. Dari sejak di rumah itu kita pikirkan, hari ini saya mau persembahan berapa buat Tuhan. Apakah kita mempersiapkan persembahan itu atau detik pada waktu sang WL atau pemimpin pujian itu menyampaikan, ayo waktunya kasih persembahan baru mikir, kasih berapa ya? So apalagi sebelum zaman COVID, kayaknya persembahan gak pakai QR ya, haram katanya hukumnya. Kita tinggal lihat di dompet, celaka. Uangnya $100 sama $50. Kasih 100 kok kegedean, 50 pun tak rela. Saudara diperhadapkan pada dua titik ekstrim, 100 dan $50, satunya 10 sen. Waduh, kayaknya saya paling rela kalau kasihnya 10 sen. Saudara, itulah fakta yang terjadi. Suka memberikan persembahan ala kadarnya. Ada juga fakta yang terjadi adalah memberi persembahan dengan konsep investasi. Saudara, tentu bukan hal yang asing bukan kita dengar hal ini. Kalau kasih Tuhan $10, kita berharap Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Minimal Tuhan, minimal 2 kali lipat. Jadi kasih 10 nanti cuannya 20. Kasih 50 cuannya kalau boleh 5.000. Jadi ketika memberikan persembahan memiliki sebuah konsep, saya sedang bertransaksi dengan Tuhan. Saya punya konsep investasi untuk bisnis saya, untuk perekonomian saya. Dan juga konsep yang ketiga adalah memberikan persembahan itu karena takut dihukum oleh Tuhan. Saudara, saya pernah dengar dengan jelas dengan kuping saya sendiri, seorang hamba Tuhan mengatakan, kasihlah perpuluhan buat Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan membuat bisnismu hancur. Kamu akan dihukum oleh Dia. Engkau akan mengalami kecelakaan sampai kamu sadar, kamu harus kasih perpuluhan buat Tuhan. Oh saudara, sehingga yang mendorong seseorang untuk memberi itu didasari oleh Tuhan kita adalah Tuhan yang
suka menghukum. Saudara, 3 fakta ini saya harus katakan adalah fakta yang keliru. Fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mau nomor 1, mau nomor 2, atau nomor 3. Saudara, maka dari itu pembahasan khotbah kita pada saat ini berkaitan dengan 2 hal. Di awal saya akan menyampaikan apa sih makna persembahan dan juga bagaimana prinsip di dalam memberikan persembahan. 2 hal ini yang akan kita bahas pada khotbah kali ini. Saudara, tadi kita sudah membaca bersama-sama untuk kitab Maleakhi. Konteks penulisan Maleakhi itu diperkirakan pada tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi, BC, before Christ. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan dan tembok sudah jadi. Artinya berarti kejadian ini persis terjadi sesudah Nehemia. Dan yang berikutnya, bait Allah itu sudah ada, saudara. Tetapi mereka memberikan persembahan yang sangat tidak layak kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang Taurat itu sudah diajarkan oleh Ezra di dalam kitab Ezra maupun Nehemia. Jadi kurang lebih kalau saya boleh katakan, saudara, yang terjadi adalah bait Allah sudah dibangun tahun 516 sebelum Masehi, tembok Yerusalem sudah jadi tahun 444 sebelum Masehi, dan Ezra itu membacakan kitab itu kurang lebih di antara itu, yaitu 457. Saudara, kenapa saya perlu sampaikan tentang Ezra? Saudara, karena begini, saya yakin ketika Ezra membacakan kitab Taurat kepada orang-orang Israel, ada bagian di antaranya, dia pasti mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana kualifikasi persembahan kurban. Bukan mereka tidak tahu, tetapi mereka itu lupa siapa yang mendapatkan persembahan tersebut. Saudara, kalau kita lihat bersama-sama di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, di sana ayat 7 dikatakan kamu membawa roti cemar. Saudara, kata roti itu di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan kata bread yang dipakai, tetapi food. Cuma kita kalau boleh pahami, saya nggak tahu juga kenapa LAI menerjemahkannya dengan roti cemar. Artinya, kalau ada roti atau makanan yang tidak layak, manusia tak mau makan, dibuang sayang, enaknya kasih kemana? Kasih ke bait Allah. Saudara, itulah yang terjadi. Dan dikatakan juga di dalam ayat ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta, apabila kamu membawa binatang yang timpang. Saudara, hal ini disampaikan oleh Nabi Maleakhi melalui Tuhan berbicara kepada Israel melalui Maleakhi, dan Tuhan mengingatkan kepada Israel, dia membandingkan dirinya sebagai Tuhan dengan pemimpin yang ada di tempatmu. Coba sekarang kamu datang sama pemimpinmu, bawa persembahannya kayak gitu. Kira-kira mereka terima enggak? Saudara, celakanya adalah bagi bangsa Israel tidak menjadi masalah ketika mereka memberikan persembahan dengan kualitas serendah itu. Kasih roti yang cemar atau makanan yang busuk buat Tuhan. Kasih binatang yang timpang, binatang yang buta. Karena gak ada yang mau terima. Dijual gak laku, kita mau pakai juga kok sayang. Ya lebih baik, karena nanti kalau kita pakai sayang, persembahan harus ada lagi persembahan kurban. Atau maksudnya untuk makanan sehari-hari harus mengorbankan satu hewan lagi. Jadi lebih baiknya yang jelek kasih buat Tuhan. Toh Tuhan kan gak menolak. So ternyata apa yang Israel pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan rasakan. So waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya sungguh terkejut. Bagi kita saudara ya, sesuatu itu lebih baik, kan yang paling baik itu sesuatu misalnya lah, gereja itu lebih baik diadakan tetapi pelayannya itu tidak sempurna, atau lebih baik gak ada ibadah. Misalnya lah dalam situasi COVID, ya udahlah, wah bingung nih siapa yang mau melayani, udah seadanya, atau lebih baik gak ada ibadah.
Biasanya kita cenderung pilih yang nomor 1 ya. Yang penting ada, nggak sempurna nggak apa-apa. Saudara, tetapi bagian ini justru mengejutkan kita. Kalau saudara membaca dengan teliti Maleakhi pasal 1, Tuhan katakan, daripada kamu kasih yang ada tetapi sembarangan, lebih baik nggak usah kasih. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan itu yang sungguh mengemis-ngemis dari apa yang kita miliki. Tidak. Tuhan mengajak setiap kita untuk menyadari ketika memberikan persembahan, bagaimana sikap hati kita. Saudara, pertanyaan lebih lanjut adalah kenapa atau bagaimana mungkin Israel itu bisa memberikan persembahan dengan kualifikasi serendah itu. Saudara, sepanjang saya membaca Kejadian sampai Maleakhi, kayaknya saya nggak pernah ketemu bagian di mana Israel sengaja kasih hewan itu yang tidak layak. Hampir tidak ada kecuali di bagian ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa bangsa Israel memberikan persembahan serendah itu? Saudara, kunci untuk mengerti bagian ini terletak pada bagian sebelumnya. Ayat 2 mengatakan bahwa aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara, bagian ini menceritakan kepada setiap kita bahwa Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya, aku mengasihi kamu. Masalahnya, celakanya, bangsa Israel gak merasa Allah mengasihi mereka. Tidak disebutkan kenapa. Dan inilah menjadi masalah yang paling penting. Saudara, Israel tidak merasakan Tuhan mengasihi mereka. Dan inilah akar persoalan. Kenapa persembahan yang hancur-hancuran seperti itu diberikan kepada Tuhan. Saudara, bagian ini memberikan sebuah kebenaran kepada saudara dan saya. Bahwa makna persembahan itu bukan dilihat dari berapa banyaknya yang saya kasih buat Tuhan. Tetapi bagaimana kondisi hati kita. Sehingga saya mau katakan makna persembahan yang pertama itu sebenarnya adalah bentuk kita mengasihi Tuhan dan gerejanya. Kualitas dan kuantitas persembahan kita kepada Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar kita merasakan kasih-Nya dan seberapa besar kita mengasihinya. Saudara, hari ini ketika kita memberikan persembahan, akankah atau adakah kita mengingat apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri kita? Terkadang kita menganggap gereja itu seperti entertainment bagi setiap kita. Datang ke sini, ruangan cukup nyaman, AC. Wah, hari ini khotbahnya jelek, hari ini persembahannya kecil deh. Hiburannya gak menarik. Kalau kebetulan pendetanya bisa stand up komedi, ya lumayan lah. Bisa kasih lebih buat Tuhan. Terkadang melakukan pendekatan seperti itu. Saudara, seharusnya persembahan itu adalah bentuk bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi gerejanya. Kualitas dan kuantitas persembahan kita ditentukan dari seberapa dalamnya relasi kita dengan Dia. Saudara, makna persembahan yang kedua bukan hanya bentuk mengasihi, tetapi saya melihat bahwa ini adalah sebuah disiplin rohani. Supaya saudara dan saya tidak menjadi hamba uang. Saudara, uang itu adalah satu entitas yang netral. Netral, saudara. Saya gak bilang uang itu jahat. Tapi saya juga gak bilang uang itu baik. Tergantung siapa yang memakainya.
sama seperti sebilah pisau. Pisau di tangan chef menjadi makanan yang enak. Tetapi pisau di tangan pembunuh menimbulkan korban. Uang juga sama, saudara. Sehingga saya mau katakan uang itu adalah hamba yang baik tetapi sekaligus tuan yang jahat. Maka dari itu jadilah tuan atas harta yang kita miliki. Saudara, ada orang yang hidupnya sungguh dikuasai oleh uang sehingga apapun diukurnya dari uang. Tuhan, aku sudah beribadah, datang ke gereja dengan rajin. Apa balasanmu terhadap apa yang sudah aku kerjakan? Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah rajin memberikan perpuluhan. Aku sudah rajin melayani. Rajin untuk datang kebaktian doa. Tapi apa balasanmu terhadap kehidupanku? Saudara, sungguh pada waktu kita memberikan persembahan, saudara jangan muncul dari satu hati yang mau bisnis sama Tuhan, transaksi sama Tuhan. Saudara, Tuhan kita gak buta kok. Tuhan kita melihat sampai jauh ke dalaman hati. Manusia itu cuma lihat nominal, saudara. Manusia cuma melihat dari nominal. Tapi Tuhan yang melihat hati, saudara. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh kepada uang. Saudara, saya katakan bahwa uang itu bukan sesuatu yang jahat. Itu netral. Tapi Alkitab katakan cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena cinta akan uang itulah orang sampai rela menjual imannya. Rela meninggalkan Tuhan. So itu sebabnya pada waktu kita memberikan persembahan, ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan rohani bagi setiap kita. Supaya saudara dan saya tidak jatuh kepada dosa akan uang. Sedikit saja saya bahas tentang perpuluhan. Saudara, banyak orang kan bilang begini, perpuluhan itu kan 10%. 10% milik Tuhan, 90% itu milik saya. Itu konsep yang keliru, saudara. Saudara, 100% itu milik Tuhan. Oh kalau gitu saya kalau gaji misalnya Pak, saya gajinya adalah 2.000. Berarti 2.000-nya semua kasih buat Tuhan. Enggak juga, enggak begitu. Tuhan memberikan kepada kita 100%. Saudara dan saya, kita harus kelola sedemikian rupa uang itu. Perpuluhan itu saya pandangnya sebagai satu disiplin rohani. Saudara, jangankan kita kasih semuanya buat Tuhan. 10%-nya kita hitung-hitungan sama dia kan. Lah bagaimana kita mau kasih semuanya? Saudara, sehingga konsep tentang apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Itu harus kita tangkap dulu. Saudara, Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30 menceritakan sang tuan itu berpergian mempercayakan harta kekayaannya kepada hamba. Ada hamba yang mendapat 5, 2 dan 1. Saudara, perumpamaan talenta mengingatkan kepada saudara dan saya, kita ini manajer, kita bukan owner. Sang Tuhan itu mempercayakan talenta itu kepada saudara dan saya. Ada orang yang memang dilahirkan menjadi orang yang kaya. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan kerjanya itu memang menghasilkan atau punya salary yang sangat tinggi. Ada. Tapi saudara, kita harus bersama-sama punya sebuah mindset dan paradigma. Hidup ini bukan bicara tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang sudah mati buat saya. Saudara, sehingga 100% itu bukan milik saya, tetapi 100% milik Tuhan. Saya harus kelola dengan baik, dengan menghitung sedemikian rupa berapa kebutuhan hidup saya, berapa tanggungan saya, dan kita bisa ukur seberapa sisanya. Kita perlu bedakan Bapak Ibu ya, antara kebutuhan dengan keinginan. Berkomunikasi kebutuhan. Tapi kalau harus beli HP 50 juta atau yang harganya 5.000, itu keinginan.
Sebab Pak, kalau saya pakai HP yang cuma harganya $500 atau 300, jamuran tanganku gitu. Setelah pakai mual-mual gitu, gak enak aku. Tapi kalau sentuh HP yang katanya buah yang tergigit itu enak rasanya, sentuhannya mantap. Ada satu rekan saudara yang pernah ngomong sama saya gini, aku itu kalau setir mobil Innova, aku tak bisa membedakan mana gas dan mana rem. Tapi kalau nyetir yang namanya itu, yang kayak bentuk salib tapi 3 itu ya, Mercy, itu kakiku bisa membedakan mana gas dan rem. Ya ampun, saya tanya sama orang lain ya, yang bisa setir dua-duanya ya. Saya gak pernah setir Mercy saudara ya. Emang beda apa sama sih? Sama lah Pak, apa bedanya? Sama aja. Saudara, ada orang yang seperti itu. Dikuasai oleh harta sedemikian rupa. Merasa derajat hidupnya naik kalau saya memakai brand-brand tertentu. Oh saudara, kita perlu hati-hati. Kalau sampai demikian, saudara kita perlu tanya, uang itu hamba atau Tuhan? Ketika uang itu sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, cepat-cepat bertobat. Jangan-jangan kita sedang memperalat Tuhan untuk memuaskan Tuhan saya itu uang. Saudara, kita perlu jaga hati kita. Saudara, setelah kita melihat bersama-sama tentang makna persembahan, sekarang kita akan masuk kepada prinsip, kita masuk kepada bagian yang sedikit kontroversi. Saya minta maaf kalau di layar sini agak tulisannya kurang bold ya saudara ya. Berharap saudara bisa membaca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saudara perhatikan, beberapa gereja suka memakai ayat 6 untuk menanamkan konsep persembahan itu sama dengan investasi. Saudara coba lihat ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, seringkali cuma dipakai di ayat ke-6. Supaya apa? Supaya mancing. Saudara, kalau hari ini saudara memberikan persembahan 100, Allah akan memberkati hidupmu. Engkau akan memperoleh 1000 kali lipat. Ya siapa yang gak mau kayak gitu? Enak banget transaksi sama Tuhan. Selalu untung. Saudara, apakah bagian ini dimengerti secara demikian? Jawabannya enggak. Saudara, bagian ini harus kita pahami. Saudara harus baca dari pasal 8. Bahwa jemaat Korintus ini punya masalah. Jemaat Korintus ada masalah. Saudara, di pasal 8, Paulus sedang membandingkan antara jemaat Korintus dan jemaat Makedonia. 2 jemaat saudara ya, sedang dikomparasi. Korintus ini adalah gereja yang kaya. Kaya talenta, kaya akan harta. Sementara Makedonia adalah gereja yang kecil dan miskin. Tetapi gereja yang miskin dan kecil ini justru memberikan persembahannya luar biasa. Sehingga Paulus menegur mereka, kamu itu loh sudah berjanji kasih persembahan ke Yerusalem. Kamu malah tidak memberi, kamu sudah bernasar, kamu sudah berjanji, kamu tidak memberi. Sementara jemaat yang jauh lebih kecil dari kamu, mereka memberi dengan luar biasa. Saudara, itu konteks jauhnya. Maksudnya konteks di dalam saya maksudkan konteks di dalam 2 Korintus. Kalau saudara melihat bahwa ayat ini adalah berbicara investasi, kita harus lihat dari seluruh bagian Alkitab. Saudara, apakah Tuhan merindukan untuk setiap kita itu berinvestasi sama Tuhan? Enggak loh saudara. Tidak ada satupun di dalam Alkitab yang dikatakan kalau engkau memberikan persembahan, maka Tuhan itu akan melipat gandakan harta kekayaanmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Manusia yang memberikan penafsiran yang keliru. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita coba lompat dulu ke ayat 8. Saudara perhatikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala
Bukan segala harta kekayaan loh. Segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkelimpahan luber-luber. Enggak, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Surah ayat ini saja kalau kita lihat dalam konteks ayat berikutnya, kita akan menemukan Tuhan tidak pernah menjanjikan kelimpahan sampai luber-luber dari segi harta kekayaan. Tidak pernah. Sekali lagi saya cuma bilang, Allah kita itu bukan Allah yang buta, saudara. Allah yang melihat sampai jauh kedalaman hati. Markus 12 mencatat, waktu itu Yesus lagi duduk, lihat ada orang banyak. Kasih persembahan. Terus dijumpai ada seorang janda miskin. Dia kasih 2 peser. Saudara, 2 peser berapa besar? Gaji karyawan aja cuma bisa sanggup gaji dia 15 menit. Itulah besarnya 2 peser. Dan Tuhan katakan apa? Wanita itu memberi, kamu memberi dari kelimpahan, dia memberi dari kekurangannya. Saudara, sehingga kita melihat bersama-sama Tuhan tidak pernah menjanjikan harta kekayaan yang melimpah ruah pada waktu kita memberikan persembahan. Bagian ayat ke-7 mengingatkan kepada kita, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberinya dengan sukacita. Sehingga saya mau katakan kepada setiap kita, inilah menjadi prinsip kita. Yang pertama, memberi dengan sukarela, dan yang kedua memberikan dengan sukacita. Di Jakarta, saudara, saya dapat pertanyaan. Pak, kan prinsip kasih persembahan sukarela dan sukacita. Saya sukacitanya 2.000. 2.000 itu sukacita sekali saya, dan sukarela banget. Enggak apa-apa, Tuhan minta saya setiap minggu 2.000, saya memberikan dengan sukarela. Boleh enggak Pak kayak begitu? Ya, saya cuma jawab, saudara ya. Tuhan gak nolak sih. Gak begitu kita masukin 2.000 perak, tiba-tiba dia nongol, keluar lagi, gak layak. Kan gak ada gitu toh. Kita masukin berapapun dalam kantong kolektor, ya itu masuk. Gak pernah kembali kan. Dan gereja kan gak pernah kembaliin. Maksudnya ada orang kasih persembahan nih, kebaktian 1, 2.000. Minggu depannya kan gak diumumin. Siapa yang kasih 2.000 perak, maju ke depan. Dikembalikan gak laku, gak gitu juga kan. Gak gitu. Nah saudara, pada akhirnya Tuhan memberikan saya hikmat untuk menemukan satu prinsip yang berikutnya yang saya tambahkan. Prinsip yang namanya adalah prinsip kepantasan. Kalau tadi saya diberkati oleh Losa Evan di KU yang pertama, yaitu Journey, memakai satu istilah, kita itu memberikan itu dengan sacrificially, dengan pengorbanan. Saya menyebutnya dengan prinsip namanya kepantasan. Maksudnya apa Pak? Gini, saudara, satu kali saya pernah besuk ke satu jemaat. Dia ceritakan kepada saya mendapatkan prinsip itu dari jemaat itu. Dia cerita, tiba-tiba dia cerita, Pak, saya itu punya satu disiplin bagi diri saya. Kalau saya liburan bersama dengan keluarga, jadi ini intinya keluarga atau orang yang saya besuk ini orang yang cukup berada lah, saudara. Kalau saya sebut satu lokasi di Jakarta, sudah pasti tahu, wah orang yang punya lokasi itu mesti bukan orang biasa. Dia katakan begini, Pak, setiap kali kalau misalnya saya liburan, itu yang jadi patokan saya untuk saya kasih persembahan. Kami sekeluarga akan pergi liburan ke Jepang. Budget yang kami keluarkan 500 juta. 500 juta. Wih, 500 juta dalam hati. Dalam hati, saudara ya. Yang kami komitmen di hadapan Tuhan. Kami juga harus minimal kasih persembahan 500 juta buat Tuhan. Dari sana Tuhan memberikan hikmat. Inilah yang namanya prinsip kepantasan. Saudara,
Saya relanya kasihnya $2. Boleh nggak saya persembahan $2? Boleh. Tapi mohon permisi tanya, saudara. Permisi tanya. Uang makan kita berapa? Waduh Pak, aku makan minimal 20 Pak. Uang hiburan kita berapa, saudara? Hiburan ini sebutlah satu kata namanya me time ya. Berapa, saudara? Apa me time, saudara? Ke time zone? Nonton? Makan? Di kafe? Saudara, me time kita memakan uang yang begitu besar, sementara kita memberikan kepada Tuhan begitu kecil. Saudara, itulah prinsip kepantasan. Saudara, manusia termasuk saya tidak berhak untuk menilai persembahan saudara. Enggak. Saya sama sekali tidak punya hak untuk menilai apa yang saudara berikan. Biarkan Tuhan yang memberikan penghakiman dan penilaian. Tuhan yang tahu hati saudara. Saudara, ketika kita memberi, harusnya muncul dari satu hati yang sukarela dan sukacita, dilandasi juga dengan prinsip kepantasan. Sukacita, sukarela bukan suka-suka, saudara. Sukarela, sukacita bukan suka-suka. Tapi mari kita persiapkan yang terbaik. Saudara, paling tidak sebelum kita memberikan persembahan, saudara, kita patut bertanya, bagaimana Allah sudah memelihara hidup kita? Saudara, Tuhan itu sudah mengasihi saudara dan saya. Lewat cara apa? Lewat cara Allah memelihara kita sehari-hari. Bagaimana kita cukup makan dan minum. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kelebihan. Yaitu saya gambarkan lewat gambar yang sebelah kiri. Providensi Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan. Memberikan kepada suami atau kepada kita sebagai istri pekerjaan. Sehingga dapur masih bisa ngepul. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya nggak rasain penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya. Paling tidak, saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara pernah merasakan karya teragung dan terbesar yang Kristus telah lakukan, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Dan harusnya, saudara, kematian dia di atas kayu salib menjadi dasar kenapa saudara memberikan persembahan. Kecuali kita menganggap sepi kasih Allah, kecuali kita anggap anugerahnya itu sangat kecil, silakan saudara memberi ala kadarnya. Selama saudara dan saya kita mengatakan dan menyebut identitas kita sebagai murid Tuhan dan anak Tuhan, mari kita meresponi dengan berhikmat. Momen ketika kita memberikan persembahan adalah momen di mana kita meresponi apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Paling tidak dalam dua hal. Yang pertama dalam penyertaannya sehari-hari dalam hidup kita. Dan juga dalam karya salib Kristus. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang tidak lagi merasakan kasih Tuhan, tundukkan diri, berlutut, bertobat sama Tuhan. Tanya, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Kenapa aku gak rasa Engkau mengasihiku? Saudara tanya. Jangan-jangan sudah ada berhala lain di dalam diri kita. Saudara, sebagai penutup, berilah persembahan bukan karena paksaan, tetapi karena kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara dan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, saya rindu setiap kita, momen setiap kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan misi, saudara buang rasa untuk kita mau transaksi sama Tuhan. Tapi mari kita meresponi dengan berhikmat. Tuhan memberikan kepada kita sejumlah harta, sejumlah salary, sejumlah amount uang, untuk kita kelola sedemikian rupa, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk kemajuan
kerajaan Allah.